Hanya di dunia kita tidak punya yang namanya bekal, kita tidak bisa punya yang namanya tempat. Begitupun di akhirat, kalau kita tidak punya bekal, mau tinggal di mana kita di akhirat? Kalau di dunia ada kolong jembatan, di akhirat pun ada kolong jembatan. Berapa banyak orang-orang yang tidak mau tinggal di kolong jembatan? Berapa banyak orang-orang yang enggan untuk tinggal di kolong jembatan? Berapa banyak orang-orang yang mengatakan mimpi buruk adalah tinggal di kolong jembatan? Ini baru bicara di dunia. Ya, tapi dia lupa kalau di akhirat juga ada yang namanya kolong jembatan. Orang-orang yang ada di kolong jembatan di akhirat ialah orang-orang yang tidak punya bekal. Ialah orang-orang yang tidak punya persiapan. Ialah orang-orang yang tidak punya amal. Ialah orang-orang yang tidak punya hati. Nah, ini orang yang tinggal di kolong jembatan. Ya, di kolong jembatan di dunia masih alhamdulillah kita nggak kena hujan, ya, nggak kena terik si panasnya matahari, ya, karena terlindungi oleh jembatan. Tapi di akhirat panasnya itu bukan di atas tapi di bawah. Panasnya di bawah. Jadi pasti kita akan merasakan yang namanya panasnya api di bawah kolong jembatan di akhirat. Jadi hidup ini butuh yang namanya amal, butuh yang namanya perbekalan. Sebab waktu tidak bisa diundur, dan waktu untuk berpulang ini bersifat misteri, tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Entar aja dah, kalau udah sakit-sakitan baru ibadah. Ya, wa sungguh maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita semua selaku hamba-hambanya. Berapa banyak orang-orang yang sehat, karena sehatnya jadi mengentar-entar beramal, mengentar-entar beribadah, Allah cabut ruhnya tanpa sakit, tanpa sakit. Ya, jadi umur ini, waktu ini bersifat misteri, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Hidup kita hanya menunggu daun di alam malakut jatuh. Kalau daun di alam malakut sudah jatuh, yang dimana daun tersebut bertuliskan nama kita, maka malaikat Israel akan turun daripada langit-langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput nama seseorang yang daunnya telah jatuh di alam malakut. Ya, dan kapan daun itu jatuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki yang namanya ketentuan. Ya, jadi mau sehat, mau sakit, bisa ibadah. Mau sehat, mau sakit, bisa beramal. Ya, sebab mati nggak perlu sakit. Ya, mati nggak perlu sakit. Dan begitupun yang masih muda nih, ya. Karena merasa dirinya masih muda, antar untuk ibadah mantar aja dah kalau udah tua. Untuk beramal mantar aja dah kalau udah tua. Sekarang masih muda. Ya, mati ini nggak perlu tua, yang muda juga banyak yang mati. Ya, banyak yang mati. Bahkan kalau kita kalkulasikan yang muda dengan yang tua, banyakkan yang muda mati duluan. Ya, berapa banyak tuh, belum lama kejadian tuh di stadion Arema, anak-anak muda semua tuh pada mati. Ya, anak-anak muda semua pada
mati. Jadi yang namanya mati ini nggak perlu nunggu tua, ya, nggak perlu nunggu tua. Yang muda mati, yang tua mati, yang sehat mati, yang sakit mati, yang seger mati, yang lemes mati. Ya, jadi mati ini tidak memiliki yang namanya tolak ukur. Ya, yang namanya kematian. Jadi yang namanya kematian, siapapun orangnya tidak bisa menghindar daripada yang namanya kematian. Maka harus gemar dalam beribadah, harus gemar dalam beramal. Ya, hamba-hambanya Allah yang cerdas ialah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memikirkan hidupnya di dunia dan memikirkan hidupnya di akhirat. Dia nggak mau lapar di dunia, begitupun di akhirat dia juga nggak mau lapar. Dia nggak mau susah di dunia, begitupun di akhirat dia juga nggak mau susah di akhirat. Ya, dia nggak mau lontang-lantung di dunia, dia juga nggak mau lontang-lantung di akhirat. Tapi harus bagaimana tuh kalau begitu? Ya, tanya harus gimana nih biar bisa di dunia kagak lapar, di akhirat kagak lapar, gimana caranya? Apa yang antum keluarkan untuk berbicara dunia harus seberani bicara akhirat. Ya, kalau untuk di dunia antum setiap harinya berani beli makanan sampai 3 piring, 4 piring makanan untuk satu hari. Ya, begitupun di akhirat antum harus berani beli 4 piring di akhirat. Ya, buat makan. Ya, kalau di akhirat ente di dunia berani beli beras yang namanya 1 karung, begitupun di akhirat ente harus berani beli beras yang namanya sekarung. Sebab gambaran hidup kita di dunia sama gambaran hidup kita di akhirat. Ya, kita hidup di dunia ingin terlihat keren, nggak apa-apa. Ya, beli baju yang bagus, beli baju yang mewah untuk meeting, ya, untuk nongkrong. Ya, nah, apakah orang-orang yang beli baju untuk meeting, untuk nongkrong bisa selamat? Bisa, asal dia juga mau beli baju yang semewah dia beli untuk di dunia dengan di akhiratnya, begitu. Ya, seperti contoh, misalkan Raffi beli baju kaos nih keren, harganya sampai 400.000 kaosnya doang. Ya, setelah Raffi beli baju kaos untuk nongkrong, untuk meja yang dimana kaos itu harganya 400.000, dia langsung masuk nih. Setelah dia sudah beli, sudah bayar itu baju, dia langsung jalan lagi ke toko busana muslim. Ya, dia beli juga baju buat sholatnya, baju buat ngajinya, seharga baju sama seperti baju yang dia pakai nongkrong. Ya, dia beli entah baju koko harga 400.000 atau dia beli istilahnya gamis untuk yang harga 400.000 buat ibadah, buat sholat, tuh Allah senang begitu. Ya, berapa banyak orang-orang yang hidupnya di dunia beli baju sampai ratusan ribu, sampai juta-jutaan beli baju. Ya, tapi bajunya buat ngaji, lihat biasa. Ya, bajunya untuk sholat, lihat biasa. Ya, kita ini hidup untuk dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dilihat orang. Kalau kita hidup untuk dilihat orang, maka kita akan hidup dalam keadaan memperbaiki fisik kita untuk dilihat orang. Kalau kita memperbaiki fisik kita untuk dilihat orang, kita akan lupa, ya, memperhatikan fisik kita untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira imbang nggak kalau begitu? Ya,
Contoh misalkan pawit beli baju harga 250.000 baju gaos. Ya, ya beli baju pokoknya harga 70.000, imbang nggak? Imbang nggak? Imbang nggak? Imbang nggak? Seharusnya kalau mau tampil, mau tampak lebih mewah di hadapan Allah apa di hadapan manusia? Hah? Kalau kita tampak mewah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bakalan sayang sama kita, Allah bakalan cinta sama kita. Ya, dan tidak ada sedikit pun kesirikan daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat antum pakai baju yang bagus pada saat ibadah, senang Allah. Pada saat melihat antum memakai baju yang bagus ketika sedang sholat, ketika sedang mengaji, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil malaikat-malaikatnya, saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, lihat bagaimana hambaku beribadah kepada diriku. Lihat bagaimana ketika ia sholat bajunya Masya Allah. Lihat ketika ia mengaji bajunya Masya Allah. Begitu dipuji. Ya, tapi kalau manusia melihat kita pakai baju yang bagus, ada yang senang, ada yang gak senang. Ini berbedanya pandangan Allah dengan pandangan manusia. Ya, manusia yang senang akan memuji ketika melihat pawit pakai baju yang bagus. Manusia yang senang bahkan memuji pawit, bagus banget bajunya pawit. Ya, ya, ya. Tapi kalau orang yang nggak senang sama pawit, ketika melihat pawit pakai baju yang bagus, ya, badannya tetap lurus begini, tapi mulutnya miring ngobrol gitu. Ya, pawit baju dari mana itu? Ya, nggak biasa-biasa aja pakai baju gitu. Nah ini gambaran orang yang nggak senang sama kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat antum pakai baju yang bagus untuk sholat, untuk ngaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dipuji antum. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gak bakal ngiri mulutnya ngomongin enggak. Ya, jadi santri-santri Alawiyin terkenalnya dari zaman dahulu dan semoga bisa sampai zaman sekarang. Ya, santri-santri Alawiyin terkenalnya apa? Pakaiannya rapi. Ya, santri-santri Alawiyin terkenalnya apa? Pakaiannya rapi, kopiahnya rapi. Ya, dan kemana-mana pasti bawa minyak wangi. Ya, dan minyak wangi ini adalah sunnah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah seseorang yang tidak pernah ketika aku keluar tidak pernah ketinggalan daripada 4 hal, kata Nabi. Yang pertama adalah siwak, yang kedua adalah sisir, yang ketiga adalah cermin, yang keempat adalah minyak wangi. Dan Nabi Muhammad SAW kalau keluar rumah pasti bawa 4 hal ini. Ya, nah kalaupun kita nggak bisa nih ikutin 4-4-nya, minimal salah satunya, itu nggak bisa bawa sisir, takut disertoi sama teman-temannya, genit banget sih malam bawa sisir, ya. Nah itu belum bisa ngikutin yang sisirnya, cerminnya belum bisa, genit banget malam bawa cermin, ya. Kalau spion motor bisa dicobain, kalau spion mobil tanpa semua tim dilihat lagi, pasang lagi, ya. Nah belum bisa bawa cermin, bawa siwak, ya. Bawa siwak juga masih belum bisa, minyak wangi bawa. Nah sunnah Rasulullah SAW tatkala kita ikuti, ya kita kemana-mana bawa di kantong kita minyak wangi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpah curahkan yang namanya pahala sunnah kepada orang tersebut sampai itu minyak wangi tidak ada di kantongnya. Ya, jadi selama itu minyak wangi ada di kantongnya, jadi pahala sunnah terus mengalir, terus mengucur. Ya,
Nah berhentinya kapan tuh? Ketika ente keluarin minyak wangi dari kantong. Ya, nah ini sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW semasa hidupnya tidak pernah yang namanya menggunakan tasbih yang seperti mutiara atau seperti permata gitu. Ini Rasul nggak pernah. Jadi Rasul SAW itu selalu menggunakan tasbih yang terbuat dari kayu. Nah ini Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan setelah dia bawa minyak wangi kemana-mana, terus dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tasbih yang ia miliki, yang dimana dibuat daripada kayu, maka lesatan zikir yang ia baca akan sama seperti wali-wali Rasulullah SAW. Makanya kita lihat wali-wali kutubnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cirinya apa? Pasti ngalungin tasbih. Ya, tasbih kayu. Ya, wali-wali kutub nih ngalungin tasbih. Ya, nah kalau kita masih Afdal, masih Al-Fahrizi, masih Bihal Al-Anwar, ya, atau masih hamba-hamba yang takwa, nah tasbihnya juga sama, digantungin. Ya, ya. Kalaupun mau dapat istilah mau niat tabarruk dengan wali-wali kutub, ya pakai begini, buatan kalung begini. Ya. Ya, nah niata tabarruk gitu. Ya, jadi ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebab kalau kita ibadah hanya mengerjakan yang wajib saja, ya seperti sholat 5 waktu yang kita kerjakan belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa belum tentu? Sebab kita nggak khusyuk sholatnya. Sholat yang terima sama Allah ini adalah sholat yang khusyuk, sholat yang rapi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat cemburu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mau kalah sama hamba-hambanya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, dalam satu hari engkau berselawat untuk Nabi Muhammad SAW berapa kali? Apa jawaban Jibril? Setiap harinya aku berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 10.000 kali ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selawatku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak daripada selawatmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ketika malaikat Jibril alaihissalam bisa mengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit ketujuh, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat Jibril bisa mengawal Rasul sampai ke langit ketujuh, cemburu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk naik ke aras tanpa Jibril alaihi salam. Nah lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saking cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita juga harus cinta sama Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, santri-santri Alawiyin, orang-orang yang berada di jalan Alawiyin dari dulu kemana-mana itu selalu bawa minyak wangi. Ya, santri-santri Alawiyin kamar mandinya selalu bersih, selalu rapi. Tidak ada santri Alawiyin. Ya, sebab contohnya Pacas pulang kerja. Ya, Pacas pulang kerja. Ya, nah ketika Pacas pulang kerja, dia langsung mandi ini. Ya, sebab dari PT ke rumah udah diuber-uber nyamuk. Ya, udah diuber-ubernya nyamuk. Akhirnya sampai rumah langsung mandi biar nyamuk agak nguber lagi. Ya, akhirnya langsung mandi, cuman mandinya bagus. Ya, pakaiannya digantungin di kamar mandi. Ya, pakaiannya digantungin di kamar mandi. Ya, ketika selesai mandi, ya
yang diingat cuman handuk. Ya, yang diingat cuman handuk. Yang ini cuman handuk, langsung pakai handuk. Ya, pakaiannya yang tergantung lupa dicopotin lagi. Ya, langsung keluar aja. Pakaian akhirnya selesai dia pakaian, kedatangannya namanya tamu, kedatangannya namanya sohib, kedatangannya namanya saudara, akhirnya pada majlis. Ya, nah selesai majlis, udah keburu capek, gak sempat lagi, masuk kamar mandi, langsung tidur. Ya, akhirnya tuh pakaian kegantung di kamar mandi sampai pagi. Ya, nah pakaian yang tergantung di kamar mandi tatkala antum pakai maka akan menjadi sabab akibat antum malas beribadah. Sebab pakaian yang tergantung di kamar mandi, ketika pakaian antum gantung di kamar mandi, itu jin langsung masuk ke dalam pakaian tersebut. Nah, ketika antum pakai itu pakaian, nah jin ikutin, akhirnya jadi malas ibadah, jadi malas sholat, jadi males ngaji. Ya, makanya kalau pesantren-pesantren Alawi jangan boleh gantung pakaian di kamar mandi, tapi pas keluar dari kamar mandi copot lagi tuh pakaian, taruh di tempatnya. Ya, taruh di tempatnya. Ya. Jadi kedepannya harus lebih rapi, bagiannya harus lebih rapi. Ya, terus minyak wangi terbawa nggak? Jadi minyak wangi harus pada bawa kemana-mana. Ya, jangan dibawa doang, dipakai. Ya, ini mungkin dibawa dong, pakai enggak dulu ya. Ya. Semoga ilmu kita terkembang jadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembacaan Gharqus Saghir, mari bersama-sama kita hadirkan dulu kecintaan kita